Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Dr. Masaliki, NPM 12157201240020. Program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Jadi, materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, kerangka kerja dan paradigma untuk memahami interaksi. Yang kedua, siklus tindakan evaluasi atau eksekusi. Yang ketiga, jarak pemisah eksekusi dan evaluasi. Yang keempat, kerangka kerja interaksi. Yang kelima, fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang keenam, pemodelan sistem dan model mental. Yang pertama adalah kerangka kerja dan paradigma untuk memahami interaksi. Kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Dengan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil pencampuran komponen-komponen yang terpisah. Meskipun secara bersamaan ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja dan sekelompok perkakas interaksi. Yang kedua, siklus tindakan evaluasi dan eksekusi. Leonard Norman pada tahun 1990 dalam bukunya yang terkenal The Design of Everyday Things menyajikan suatu konsep yang memegang peran sangat penting bagi perancang untuk dapat memahami konsep interaksi manusia dengan komputer dengan lebih mudah. Pada gambar di samping, keterangannya goal adalah kejadian yang digunakan oleh pengguna. Eksekusi yaitu melakukan tindakan dalam dunia nyata, sedangkan dunia nyata yaitu tempat di mana pengguna mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Evaluasi yaitu pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berikut adalah 7 langkah dari tindakan eksekusi atau evaluasi. 7 langkah tindakan yaitu yang bertujuan untuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan selama proses perancang interaksi. Yang pertama, menentukan fungsi suatu piranti. Yang kedua, menentukan tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, menentukan pemetaan antara keinginan dan pergerakan fisik. Yang keempat, melakukan suatu tindakan. Yang kelima, menentukan apakah sistem berada dalam status yang diinginkan. Yang keenam, menentukan pemetaan dari status sistem ke interpretasi. Dan yang ketujuh adalah menentukan status sistem saat ini. Yang ketiga adalah jarak pemisah eksekusi dan evaluasi. Jarak pemisah eksekusi yaitu kesulitan yang dihadapi pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas, yang dimana tugas adalah satu, aspek selama eksekusi, yang kedua, evaluasi berlangsung. Akibatnya ada jarak antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna komponen fisik dan suatu sistem. Artinya, perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sistem. Jarak pemisah evaluasi adalah tindakan kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh artefak yang memiliki antarmuka untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan suatu sistem. Yang keempat adalah kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi merupakan alat penting dalam proses perancangan dan pengembangan sistem. Dengan menggunakan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat membangun sistem yang mudah digunakan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kerangka kerja interaksi terdiri atas 4 komponen utama. Yang pertama adalah sistem, yaitu menggunakan bahasa mesin atau atribut komputasi yang menunjukkan suatu sistem. Yang kedua, pengguna, yaitu menggunakan bahasa tugas atau atribut psikologis yang menunjukkan suatu pengguna.
Yang ketiga masukan, yaitu menggunakan bahasa masukan. Yang keempat keluaran, yaitu menggunakan bahasa keluaran. Nah, adalah fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama artikulasi, yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua pengerjaan, yaitu bahasa dimasukkan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh mesin. Tiga yaitu penyajian, yaitu sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin dan menggunakan bahasa keluaran. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi pengguna, mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semua dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Yang keenam atau yang terakhir adalah pemodelan sistem dan model mental. Pemodelan sistem adalah suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah karakteristik pemodelan sistem, yaitu sebagai berikut. 1. Dibuat dalam bentuk grafis dan tambahkan keterangan secara tekstual. Yang kedua, dapat diamati dengan pola top-down atau partitioned. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan minimal redundancy. Dan yang keempat, dapat mempresentasikan tingkah laku sistem dengan cara yang transparan. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau kerja suatu benda. Penyajian kognitif, suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Yang berikut adalah karakteristik model mental. 1. Tidak ilmiah berdasarkan perkiraan. 2. Tidak lengkap, menjelaskan aspek yang relevan. 3. Tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya. Dan yang keempat, tidak konsisten. Untuk model yang sama sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah personal, bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa ditetapkan secara umum. Oke teman-teman, jadi itu adalah materi yang saya bahas. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Bye bye.